Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini ya, kita akan memulai lagi tema perkuliahan kita dalam mata kuliah Pemikiran Modern Hukum Islam. Seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan yang kemarin, kita akan membahas 3 tema besar pemikiran tokoh postmodern, yakni Yusuf Al-Qaradawi. Yang pertama itu adalah pemikiran fikih minoritas. Kemudian hari ini kita bicarakan fikih prioritas, dan tema yang ketiga yakni pemikiran hukum ijtihad kontemporer. Itu mungkin yang ketiga tidak saya sampaikan karena waktu yang terbatas ya, karena saya harus membicarakan tokoh yang lainnya ya. Jadi untuk yang tema ketiga, saya persilahkan Anda untuk mempelajarinya sendiri karena memang tidak terlalu berat ya. Baik, hari ini sesuai yang sudah kita sepakati, tema pemikiran kedua dari tokoh ya, Yusuf Al-Qaradawi itu adalah fikih prioritas ya, sebagaimana yang ada di dalam tampilan slide ini ya. Jadi kita akan membicarakan tentang apa itu fikih prioritas. Nah, saya tidak akan membicarakan satu persatu fikih itu apa, prioritas itu apa ya, karena saya anggap Anda sudah paham artinya fikih itu apa, prioritas itu juga apa. Nah, kita langsung saja masuk di dalam gagasan pemikiran Yusuf Qaradawi tentang fikih prioritas itu. Secara umum, istilah fikih prioritas sebenarnya sudah memiliki akar epistemologinya di dalam tradisi pemikiran usul fikih ulama-ulama zaman lampau ya, zaman mutaqaddimin ya. Jadi mereka para ulama sebenarnya sudah banyak berbicara tentang persoalan fikih prioritas. Hanya saja istilah yang digunakan untuk gagasan-gagasan Yusuf Qaradawi ini sebenarnya tidak masuk dalam kategori fikih prioritas. Para ulama zaman dahulu biasa menggunakan istilah ta'arud adillah gitu. Jadi ta'arud adillah itu adalah pertentangan antar dua dalil. Jadi studi pembahasan tentang dalil-dalil yang saling bertentangan itu di kalangan para ahli usul itu sudah sudah panjang lebar dibahas oleh para usuliyin ya sebenarnya. Cuma persoalan tentang perbedaan atau pertentangan antar dua dalil itu menjadi semakin menarik di masa kemodernan seperti hari ini ya. Apalagi ketika beliau yakni Yusuf Al-Qaradawi melihat bahwa masyarakat hari ini tidak terlalu memperdulikan tentang maksud-maksud atau maqasidut tasyri' ya, maksud-maksud disyariatkannya hukum Islam, juga tidak memperdulikan qawaidul ahkam ya, kaidah-kaidah ditetapkannya hukum dan sebagainya, itu tidak diperhatikan secara seksama oleh umat Islam, sehingga praktek amaliyah umat Islam itu saling berbenturan, saling tumpang tindih, tidak jelas mana yang seharusnya didahulukan untuk dilakukan dan mana yang seharusnya diundurkan atau diakhirkan untuk dilakukan. Umat terpecah-pecah ya di dalam mempraktekkan sebuah amaliyah karena tidak memahami tentang prioritas ya, skala prioritas dari sebuah ayat atau dari sebuah tuntutan hukum. Nah, nanti kita akan bicarakan asal usul atau kondisi yang melatar belakangi mengapa kemudian Yusuf Qaradawi memperkenalkan teori
fikih prioritas ini. Nah, secara umum ya di sini ada sedikit pengantar. Fikih prioritas itu menurut Qardawi itu adalah menempatkan segala sesuatu pada peringkatnya dengan adil dari segi hukumnya, dari segi nilainya, dan dari segi pelaksanaannya. Nah, apa yang dimaksud dengan peringkat itu ya? Kalau Anda mempelajari usul fiqh ya, Anda tentu akan menemukan bahwa semua ayat-ayat ahkam ya, ayat-ayat hukum itu semuanya ditaklil atau diberikan ilat dengan ilat atau alasan ya, alasan di tasyriknya, alasan diturunkannya, disyariatkannya hukum Islam itu adalah dalam rangka untuk mencapai atau mendapatkan kemaslahatan atau tatbiqul maslahat. Jadi tujuan dari disyariatkannya hukum Islam itu adalah untuk tatbiqul maslahat, untuk menerapkan kemaslahatan atau untuk memperoleh kemaslahatan. Jadi sekali lagi, dari semua ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran maupun yang terdapat di dalam hadis yang berkaitan dengan perintah ya, perintah dan larangan itu semuanya diilati ya, dengan sesuatu yang terkait dengan persoalan kemaslahatan. Sebenarnya itu ada 3 ya, kalau Anda mempelajari usul fikih ada 3 tujuan besar dari disyariatkannya hukum Islam. Yang pertama adalah tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas itu adalah mensucikan ya, mensucikan diri, mensucikan jiwa ya. Tidak perlu saya detilkan penjelasannya ya. Kemudian yang kedua adalah iqamatul adalah ya. Jadi menegakkan keadilan. Kenapa syariat Islam itu ditetapkan bagi umat Islam? Tujuannya adalah untuk iqamatul adalah, menegakkan keadilan. Dan yang ketiga adalah tatbiqul maslahat, yakni menerapkan kemaslahatan. Jadi inti dari syariat Islam itu adalah kemaslahatan itu. Nah, di dalam kajian usul fikih pula kita akan menemukan bahwa maslahat itu memiliki beberapa peringkat ini. Ya, maslahat itu memiliki beberapa peringkat. Hukum itu juga memiliki beberapa peringkat. Ada berapa peringkat? Nah, sebenarnya ada 3 peringkat dari kemaslahatan itu. Yang pertama adalah darurah. Jadi kemaslahatan yang bersifat darurah. Kemudian ada kemaslahatan yang bersifat hajiyah dan kemaslahatan yang bersifat tahsiniyah. Nah, kemaslahatan yang bersifat darurah itu adalah kemaslahatan yang syari', yakni Allah menghendaki agar hukum itu atau kemaslahatan itu betul-betul bisa terlaksana, betul-betul bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab tanpa tegaknya hukum itu, maka kemaslahatan manusia akan hilang. Manusia akan mendapatkan kesengsaraan hidup ya. Bahkan bisa mengancam nyawanya, bisa mengancam jiwanya ya, karena dia masuk kategori kemaslahatan yang daruriyah ya, yang daruri, yang pasti. Contoh misalnya orang harus makan, orang wajib makan, nggak boleh orang tidak makan. Makan itu wajib, makan itu harus ya, itu kebutuhan manusia, kemaslahatan manusia yang daruri, yang pasti, yang tidak bisa ditawar ya. Jadi orang harus makan, tidak boleh karena ingin puasa, ingin melaksanakan ibadah puasa, maka dia tidak makan selama 1 minggu full. Nah, itu namanya melanggar syariat Islam. Orang harus tetap makan. Artinya bahwa makan itu adalah kemaslahatan yang daruri ya, bukan haji. Nah,
Kemaslahatan yang berikutnya adalah hajiah. Ya, kemaslahatan hajiah itu sifatnya kebutuhan. Rumah itu makan tadi, ya, makan itu bukan nilainya, bukan kebutuhan, tapi daruriyah. Akan tetapi kelengkapan nutrisi, nutrisinya misalnya makanan itu harus mengandung lemak, mengandung karbohidrat, mengandung protein atau makronutrisi, ya, plus vitamin, itu adalah sesuatu yang bersifat hajiah. Artinya jenis makanan yang harus dikonsumsi oleh umat Islam adalah jenis makanan yang baik-baik. Tidak boleh makanan yang buruk. Buruk dari segi esensinya, zatnya, ya. Misalnya tadi itu dia tidak ada keseimbangan dari makronutrien dan mikronutrien. Makronutriennya ya harus mengandung 3 hal tadi, mengandung lemak, mengandung protein, dan mengandung karbohidrat. Jangan hanya lemak saja, ya. Makanan kita itu jangan hanya melulu berkaitan dengan lemak, jangan juga terlalu hanya protein, ya. Tidak juga melulu tinggi karbohidrat umpamanya, ya. Maka makanan kita, makanan umat Islam itu harus bervariasi, harus ada kombinasi antara lemak, protein, dan karbohidrat plus vitamin. Itu namanya makanan yang merupakan kebutuhan. Kebutuhan manusia adalah kebutuhan terpenuhinya makronutrien. Bisa juga yang dimaksud dengan kebutuhan hajiat itu adalah cara memperoleh makanan itu harus baik, dengan cara yang baik, tidak mencuri namanya. Adalah hasil dari kerja, hasil dari usaha manusia untuk mendapatkan makanan itu, ya. Jadi orang makan itu daruri, tapi memperoleh makanan atau jenis makanan itu adalah hajiah, kebutuhan, ya. Peringkatnya adalah kebutuhan. Nah, cara memperoleh itu macam-macam, ya. Jenis dari makronutrien itu adalah macam-macam, ya. Ada yang dari lemak itu ada yang dari daging sapi, daging kambing, dan yang lain-lainnya. Kemudian yang protein misalnya bisa dari ayam, ya, telur, atau dari protein nabati, dari tahu, tempe, ya. Kemudian yang karbohidrat itu bisa dari nasi, bisa dari umbi-umbian. Nah, ketika seseorang memilih jenis makanan yang disenangi, ya, misalnya lebih suka nasi putih daripada nasi merah, atau lebih suka makan gandum daripada nasi, atau lebih suka makan umbi-umbian daripada nasi, maka itu semuanya adalah tahsini. Ya, itu adalah sesuatu yang tidak terlalu bersifat hajiah kebutuhan, tapi adalah bersifat pilihan, ya, pilihan saja. Mungkin orang merasa lebih keren kalau makan gandum umpamanya, tidak makan umbi-umbian, ya. Masa orang setiap hari makan ketela, makan singkong, kan gak keren itu. Tapi sebenarnya keren tidak keren itu berkaitan dengan tahsini, keindahan saja, kepantasan saja. Pantas enggak sih setiap hari makan ini? Sebenarnya nilainya hanya itu saja, tapi bukan kebutuhan, ya. Orang tidak mungkin setiap hari butuh nasi, atau butuh singkong, atau butuh ketela dan sebagainya. Tidak, semua itu hanya pilihan-pilihan yang sifatnya tahsini. Maka di dalam kehidupan sehari-hari, kemaslahatan itu selalu memiliki 3 peringkat. Peringkat daruri, peringkat haji, dan peringkat tahsini. Kalau tadi contohnya makanan, saya bisa contohkan lagi, misalnya rumah. Rumah itu adalah kebutuhan daruri, ya. Rumah itu kebutuhan yang bersifat daruri. Maka orang yang tidak punya rumah itu akan mengalami kesulitan, kesukaran, penderitaan, penyakit, dan bisa berakhir dengan kematian kalau nggak punya rumah. Dia harus tidur di mana? Nah, jadi orang punya rumah itu adalah kebutuhan daruri. Maka setiap orang harus punya rumah, ya. Nah, itu tingkat daruri. Adapun tingkat haji, rumah itu harus dikasih pintu.
Ya, dikasih jendela. Sebab tanpa pintu, tanpa jendela, bagaimana manusia bisa menikmati rumah itu? Bagaimana dia bisa masuk rumah itu? Masa hanya diberi semacam lubang begitu saja, ya? Orang kalau mau masuk ya harus merambat lewat lubang itu, atau lubangnya di atas, di atap rumah. Kalau dia masuk harus lompat dari itu, tentu tidak ideal. Oleh karena itu, rumah yang doruri tadi itu ada level hajinya, level kebutuhannya, yakni manusia membutuhkan pintu. Terserah pintunya model apa saja. Ya, yang penting ada pintu, jendela. Mungkin juga butuh sanitasi, ya, sanitasi atau pengairan. Ya. Jadi harus ada air yang merupakan sumber kehidupan manusia. Tanpa air, maka rumah itu juga tidak berfungsi. Ya. Maka kebutuhan air untuk rumah itu adalah kebutuhan yang haji. Ya. Nah, yang tas ini bagaimana? Yang tas ini misalnya rumah itu dikasih taman. Ya, dikasih taman. Dikasih pagar, dikasih teralis pagar. Nah, sebenarnya tanpa pagar, tanpa taman, tidak masalah, tidak apa-apa. Ya, seperti tadi, makanan itu bisa ketela, singkong, bisa nasi merah, nasi putih, gandum, itu tinggal milih, bebas, ada atau tidak ada nggak apa-apa, tinggal milih aja. Nah, sama dengan rumah tadi. Rumah tadi bebas, ada tamannya atau tidak, atau rumput liar saja, nggak masalah. Ya, itu hanya untuk memperindah saja. Ya, untuk memperindah. Itulah sifatnya tahsini. Maka apa yang disampaikan oleh Yusuf Qaradawi bahwa fikih itu yang berakhir dengan terrealisir atau untuk menciptakan kemaslahatan itu harus diperhatikan peringkatnya. Karena di dalam kajian usul fikih, hukum itu selalu dikaitkan dengan 3 peringkat itu. Ya, peringkat doruri, peringkat haji, dan peringkat tahsini. Ya, seperti saya contohkan lagi biar mudah kita memahami istilah doruri, tahsini, doruri, haji, dan tahsini itu. Seperti sholat itu wajib. Setiap orang harus sholat, setiap orang harus beribadah. Ya, sholat itu wajib, terutama sholat 5 waktu itu, ya, itu menjadi hal yang wajib buat kita. Nah, itu doruri. Yang haji bagaimana? Nah, tidak setiap orang bisa sholat dalam kondisi yang normal, yang wajar. Ya, tidak bisa sambil berdiri ketika sakit, tidak bisa sambil berdiri ketika dalam perjalanan, dan sebagainya. Oleh karena itu dalam kondisi haji, ya, maslahat yang bersifat haji, maka sholat boleh dilakukan dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring, dalam kondisi di dalam kendaraan, naik di atas kendaraan. Nah, itu namanya sholat dalam kondisi haji. Ya, tadi kalau daruri itu berarti melaksanakan sholat itu adalah kepentingan atau kebutuhan manusia terhadap Tuhannya, terhadap Allah. Itu kebutuhan yang daruri. Sedangkan sholat dalam kondisi duduk, sholat dalam kondisi tidur, sholat bukan tidur ya, berbaring, kemudian sholat dalam kondisi mengendarai kendaraan, ya, di pesawat atau di kereta atau di bus dan sebagainya, ya, itu adalah kondisi haji, sedang membutuhkan kondisi itu. Ya, kalau sedang tidak membutuhkan sholat dalam kondisi tidur, ya orang melaksanakannya sholat dalam kondisi berdiri. Dan yang tahsini adalah orang selain melaksanakan sholat 5 waktu juga biar kelihatan indah orang itu, maka dia melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah itu dilaksanakan. Ya, sholat qobliyah, ba'diyah itu dilaksanakan untuk memperindah saja sebenarnya. Meskipun tanpa dilakukan juga tidak apa-apa. Seperti tadi, sekalipun tidak makan nasi putih tidak apa-apa, tapi diganti dengan nasi merah atau nasi atau gandum atau singkong, ya, boleh. Rumah tadi juga begitu, mau dicat rumahnya atau tidak usah dicat rumahnya, ya nggak apa-apa. Dikasih taman atau tidak, ya nggak apa-apa.
Sama dengan sholat sunnah. Sholat sunnah itu dilakukan atau tidak, ya tidak apa-apa. Tapi kalau dilakukan lebih bagus. Rumah itu kalau dicat lebih bagus. Ya. Jadi makan makanan yang halal, yang baik, baik itu nasi, singkong, itu akan lebih bagus lagi. Ya, kalau halal. Ya. Baik, itu contoh ya, contoh bahwa hukum Islam selalu ditaklil atau diilati dengan maslahat. Dan maslahat itu memiliki 3 peringkat, yakni peringkat dzaruri, haji, dan tahsini. Dan Yusuf Qaradawi mengingatkan kita bahwa fikih prioritas itu adalah menempatkan segala sesuatu pada peringkatnya. Jadi setiap maslahat-maslahat tadi itu memiliki peringkat sendiri-sendiri, ya. Ada peringkatnya yang dzaruri, haji, tahsini dengan adil. Jadi menempatkannya dengan adil. Jangan jangan dibolak-balik. Umpamanya yang peringkat tahsini ditaruh di peringkat haji, atau peringkat haji ditaruh di peringkat yang dzaruri. Nah, itu namanya tidak adil namanya. Yang adil itu adalah menempatkan hukum, tuntutan hukum sesuai dengan peringkatnya. Dari segi hukum, nilai, dan pelaksanaannya. Jadi yang terjadi sekarang ini adalah banyak orang yang menempatkan persoalan-persoalan kemaslahatan yang bersifat tahsini seolah-olah menempati posisi dzaruri. Dan kemudian kita harus bertengkar. Kemudian umat Islam harus berikhtilaf. Ya, kita selalu berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat baik secara frontal atau secara diam-diam tentang beberapa persoalan fikih yang sebenarnya persoalan fikih itu berada dalam peringkatnya sendiri-sendiri. Ada yang merupakan peringkat tahsini, ya, maka jangan dipertentangkan dengan persoalan fikih yang bersifat dzaruri. Ya, mamanya begini contohnya. Mamanya Anda mau membangun rumah dan Anda sudah berkeluarga, Anda adalah suami istri. Nah, Anda ketika membangun rumah itu bertengkar tentang harus ada pagar atau tidak. Rumahnya catnya dicat warna biru atau cat hitam. Pertengkaran Anda, perdebatan Anda dengan pasangan itu sampai pada tahap tidak jadi membangun rumah gara-gara berbeda pendapat tentang hal-hal yang sifatnya tahsini. Sekali lagi, pagar rumah, taman rumah itu adalah tahsini. Cat, ya, warna cat rumah itu tahsini, hanya untuk memperindah. Tapi yang dzaruri, rumah itu harus dibangun terlebih dahulu. Nah, pada akhirnya kita sering bertengkar, bermusuhan, tidak sampai pada kesepakatan. Ya, kita tidak pernah sampai pada kesepakatan hanya karena berdebat tentang hal-hal yang tahsini. Seolah-olah tahsini itu menempati posisi dzaruri. Sehingga terlihat madhab A dengan madhab B, firqah A dengan firqah B, aliran A dengan aliran B itu seolah-olah tidak sama, memiliki kaidah pemikiran hukum sendiri yang tidak bisa dipertemukan. Padahal sebenarnya perbedaan mereka antara madhab A dan B itu hanya pada persoalan tahsini atau kekeliruan di dalam menempatkan hal-hal yang bersifat tahsini seolah-olah menempati peringkat dzaruri. Nah, Anda nanti bisa melihat sendiri ya pertengkaran-pertengkaran, perdebatan-perdebatan tentang hal-hal yang semacam itu ya. Jadi di awal saya hanya mencoba mengantarkan Anda memahami fikih prioritas. Sekali lagi, fikih prioritas itu adalah mencoba untuk meletakkan segala sesuatu ya sesuai pada peringkatnya. Mana yang haji ditempatkan di haji, yang dzaruri itu di dzaruri, dan yang tahsini ditempatkan pada posisinya yang tahsini. Baik pada posisi hukumnya, nilainya, dan pelaksanaannya. Ya, oke.
Kita lihat sesi berikutnya karena waktu sudah berjalan banyak ini ya. Nah, ini pengertian yang mungkin bisa mempermudah kita memahami apa yang dimaksud dengan fikih prioritas. Nah, fikih prioritas itu adalah mengetahui hukum-hukum syariah. Ya, mengetahui hukum-hukum syariah yang seharusnya didahulukan sesuai urutannya dan kenyataan yang menuntutnya. Nah, seperti tadi, urutannya tadi, ini urutan, Nah, urutan dan kenyataan yang menuntutnya, itu maksudnya adalah hal-hal yang bersifat dzaruri tadi, haji dan tahsini. Itu semua harus diurut, ya. Kita harus tahu. Jadi kita harus mengetahui ini. Kita harus mengetahui hukum-hukum syariah yang seharusnya didahulukan sesuai urutannya dan kenyataan yang menuntutnya. Jangan dibolak-balik. Jangan kita mempertahankan sesuatu yang urutannya paling bawah dan harus ditaruh di paling depan. Umpamanya Anda tidak mau makan kalau di meja makan tidak ada singkong, padahal di situ ada nasi merah, ada nasi putih, ada gandum utuh, atau ada talas, ya, ada talas, atau ada itu waluh kalau bahasa Jawa, waluh atau labu kuning. Itu sama-sama karbohidratnya itu. Ya, kita hanya bertengkar untuk hal-hal yang tahsini, hal-hal yang bukan dzaruri, bukan haji. Sehingga Anda kemudian sebagai seorang suami atau seorang istri mogok makan gara-gara di meja makan tidak tersedia makanan yang Anda inginkan. Padahal itu tahsini. Nah, seharusnya kalau kita memahami fikih prioritas, ketika di depan kita, di hadapan kita itu terdapat makanan yang sudah lengkap dari segi karbohidrat, protein, kemudian lemak, ya, sudah lengkap semuanya, ya sudah, artinya secara dzaruri kita sudah wajib untuk melaksanakan itu, dan tidak boleh kemudian mempermasalahkan sesuatu yang seharusnya dzaruri, akhirnya didahulukan yang tahsini tadi. Yang tahsini seperti jenis makanan tadi seperti ketela, nasi dan sebagainya, itu adalah tahsini sebenarnya, ya. Nah, ini artinya kita tidak melaksanakan fikih prioritas. Fikih prioritas itu sekali lagi mengetahui hukum-hukum syariah yang seharusnya didahulukan sesuai urutannya. Urutannya yang pertama harus makan, wajib makan. Urutan kedua yang hajiyah itu, kalau makan itu harus memenuhi 3 makro nutrien itu, yang terdiri dari yang terdiri dari lemak, protein dan karbohidrat. Sedangkan tuntutan di lapangan itu harus kita lihat, ya, kita lihat peringkatnya. Yang penting ada apa tidak. Ya, kalau tidak ada, nah itu baru boleh menuntut. Kalau tidak ada nasi, tidak ada singkong, tidak ada makanan yang lainnya, barulah kita bisa protes, ya. Kita bisa protes kepada pemerintah, kepada suami atau kepada siapa saja yang di situ memang kita berkepentingan untuk menuntut diadakannya makanan itu. Itu baru benar. Tapi kalau menuntut sesuatu yang tidak ada dan kemudian kita tidak mau makan namanya gara-gara tidak ada nasi putih, ya, yang ada adalah nasi yang lain. Nah, itu berarti kita menempatkan urutan di bawah, seolah-olah menempati urutan yang paling atas, menempatkan tahsiniyah di peringkatnya dzaruriyah, sehingga kemudian Anda tidak makan. Nah, itu salah, ya. Kenapa demikian? Ya, kenapa fikih prioritas itu seperti itu? Hal ini dikarenakan fikih prioritas itu mencakup 3 aspek yang sangat penting. Yang pertama adalah pengetahuan tentang hukum syar'i dengan tingkatan prioritasnya. Oleh karena itu, sebagai seorang
yang intens, ya, yang yang sering bergelut berkaitan dengan tema-tema hukum Islam, maka kita harus memahami mana hukum syariat yang masuk kategori doruriyah, mana yang masuk kategori hajiyah, dan mana yang masuk kategori tahsiniyat. Umat Islam harus paham, harus mengetahui, harus memiliki pengetahuan, ya, harus memiliki pengetahuan tentang hukum syar'i dengan tingkatan prioritasnya. Ya, sekali lagi itu penting, ya, penting. Yang kedua, batasan yang dijadikan dasar untuk mentarjih sebuah hukum atas yang lain ketika terjadi pertentangan, ini juga harus kita pahami batasannya apa. Kapan seseorang harus melakukan tarjih? Ya. Apakah sebuah dalil itu bertentangan dengan dalil yang lain sehingga diharuskan melakukan tarjih? Apakah sebenarnya yang terjadi adalah dua dalil yang berbeda derajat, berbeda kemaslahatan? Nah, itu yang jadi masalah, ya. Jadi orang harus memahami batasan. Ya, batasan untuk melakukan tarjih itu apa? Apakah keduanya sama-sama doruriyah? Apakah sama-sama hajiyah? Ataukah sama-sama tahsiniyah? Ya. Ya. Jadi harus dibedakan. Ya. Ini arti pentingnya memahami fikih prioritas. Yang pertama adalah pengetahuan tentang hukum syar'i. Jadi kita harus tahu bahwa hukum syar'i itu ada tingkatan prioritasnya, yang doruri, haji, tahsini, kemudian batasan yang dijadikan dasar untuk mentarjih sebuah hukum ketika terjadi pertentangan. Jadi kita tahu apakah hukum ini masuk batasannya doruri atau masuk batasan haji atau batasan tahsini. Itu harus tahu dasarnya. Misal namanya ada sebuah hadis sahih, ya. Hadis sahih maknanya bertentangan dengan hadis dhaif. Nah, dari sini kita sudah tahu batasannya. Oh, tidak terjadi, tidak perlu dijadikan tarjih. Kenapa? Karena tidak terjadi pertentangan. Bukan terjadi pertentangan, Pak. Ya, dari segi makna bertentangan, tapi dari segi dalil tidak. Ya, kenapa tidak? Karena yang satu sahih, yang satu dhaif atau bahkan maudhu umpamanya. Ya, umpamanya begini. Ada hadis yang berbunyi i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Nah, hadis ini memerintahkan atau memberikan motivasi kepada umat Islam untuk mencari berbuat amal, bukan mencari, berbuat amal baik, ya, sebaik-baiknya, seolah-olah besok pagi kita sudah mati, dan juga menganjurkan kepada umat Islam untuk bekerja giat mencari kehidupan di muka bumi seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Nah, ayat atau hadis ini tadi, ya, hadis ini apakah memiliki pertentangan dengan ayat yang lain yang menganjurkan, umpamanya ada ayat yang menganjurkan untuk amal soleh, menganjurkan untuk mencari mencari pekerjaan, mencari ekonomi, kebutuhan ekonomi setelah ditunaikannya sholat, kan ada di dalam surat Jumu'ah itu, ya. Jadi ketika telah ditunaikan sholat, fantasiru fil ard. Nah, kita disuruh untuk menyebar ke berbagai penjuru, ya, penjuru ke berbagai tempat untuk mencari rizki yang telah disiapkan oleh Allah. Jadi ketika faida qudiyatis sholah, jadi ketika kita sudah menunaikan sholat Jumat, maka kita diminta untuk mencari pekerjaan itu, mencari nafkah itu. Apakah bertentangan dengan itu? Oh, tidak. Kenapa kok tidak? Karena satu dalil itu
palsu, yakni hadis tadi palsu, sementara ayat itu sahih. Oleh karena itu tidak terjadi pertentangan. Oleh karena itu tidak perlu ada proses pentarjihan. Ya, ini salah satu contoh bahwa sesuatu yang bersifat seolah-olah terjadi pertentangan, sebenarnya tidak ada pertentangan. Misal juga sholat tarawih. Sholat tarawih itu 12 rakaat ataukah 20 rakaat. Nah, kan sama-sama hadis, ya. Sama-sama hadis, satu riwayat Aisyah, satu riwayat Abdullah. Ya, Abdullah bin Umar. Nah, mana yang sahih? Nah, itu baru dilakukan tarjih karena dua-duanya sama-sama hadis sahih. Ya. Itu ada batasannya. Nah, dari situ kita nanti akan mengamalkan mana yang lebih prioritas untuk diamalkan. Apakah yang 20 rakaat ataukah yang 8 rakaat, ya, bukan 10 ya, tapi 8 rakaat. Nah, oke, itu contoh saja batasan. Dan yang ketiga, fikih prioritas ini harus dilakukan karena ada aspek lain di dalam ayat-ayat itu, karena ada kondisi-kondisi tertentu, ya, kondisi-kondisi tertentu yang terdapat di dalam ayat itu. Misal ada ayat yang ada ayat yang mutlak, ada ayat yang khas, ya. Nah, ayat-ayat itu memiliki makna sendiri-sendiri, memiliki kondisi tersendiri yang tidak artinya tidak bisa diterapkan dalam kondisi yang berbeda. Atau sebuah ayat yang itu tidak perlu dikembalikan kepada kondisinya yang khas. Misalnya begini, ayat tentang contohnya ayat tentang pencurian, ya. Ayat pencurian itu berkaitan dengan kasus pencurian alat perang, namanya, ya, perisai perang salah seorang sahabat, ya. Nah, karena asbabun nuzulnya itu berkaitan dengan rebutan atau hak kepemilikan atas alat perang, ya, maka orang tidak boleh kemudian menafsirkan bahwa ayat itu hanya berfungsi. Jadi ayat tentang pencurian itu, asariku wasarikotu fakto aidiyahuma, itu ayat itu hanya berlaku dalam kasus pencurian alat-alat perang. Kalau mencuri harta tidak apa-apa. Nah, itu tidak bisa. Kenapa? Setiap ayat itu memiliki kondisi-kondisi tertentu. Yang kondisi itu harus diamalkan sesuai dengan kondisinya. Kalau kondisinya ya, ayatnya maka ya diberlakukan secara Ayat itu tidak berbunyi barang siapa mencuri alat perang, perisai perang, baju perang dan sebagainya, tidak. Tapi ayat itu hanya berbunyi asariku wasarikotu, pencuri laki-laki, pencuri perempuan. Maka kondisi ayat itu umum. Siapapun pencurinya, laki-laki, perempuan, besar, kecil, anak orang kaya, anak orang miskin, terpaksa atau tidak terpaksa, profesi atau gara-gara resesi ekonomi dan sebagainya, semuanya harus dipotong tangan. Nah, kondisi itu setiap ayat atau hadis memiliki hal-hal yang khusus, ya, yang itu harus difahami oleh umat Islam. Oleh karena itu kemudian Yusuf Qaradawi mencoba merumuskan sebuah gagasan fikih alternatif yang oleh beliau disebut sebagai fikih aulawiyah, ya, atau fikih prioritas, yakni mengetahui hukum-hukum syariah yang seharusnya didahulukan sesuai urutannya dan kenyataan yang menuntutnya. Kalau ayatnya tuntutannya maka diberlakukan Kalau ayatnya tuntutannya khos, ya, maka diartikan khos, tidak boleh diamkan lagi, diumumkan lagi. Kalau ayatnya itu ayatnya itu kondisinya bermakna mubah, ya, mubah atau sunnah, maka ayat itu tidak boleh diartikan wajib. Jika ada sebuah ayat dilihat dari kondisi lafadznya itu
ditengarai bermakna sunnah atau mubah, maka tidak boleh diartikan wajib. Tuntutan. Jadi di sini yang dimaksud tuntutan itu, ayat itu sebenarnya menuntut apa? Menuntut wajib, sunnah, makruh atau apa? Misal ayat An-Nisa surat An-Nisa ayat 3. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tawbalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Ayat ini jelas, di situ ada fi'il amr. Ya. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu, maka nikahilah mereka. Fankihu. Jadi perintahnya jelas di situ, kita diberi fi'il amr untuk menikah. Fankihu ma tawbalakum, perempuan-perempuan yang kamu sukai, minan nisa'i masna wasulasa waruba, 2, 3 atau 4. Nah, kalau kita tidak mempelajari tuntutan ayat ini, maka kita akan mengatakan bahwa ayat ini adalah perintah buat umat Islam untuk poligami. Ya. Karena di situ ada fi'il amr fankihu, dan al-aslu fil amri lil wujub. Kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya setiap perintah itu menuntut adanya kewajiban untuk dilaksanakan. Wah, berarti poligami itu wajib karena ada fi'il amr di situ. Oh, tidak begitu. Karena ulama sudah mempelajari indikator sebuah amr itu bermakna wajib, bermakna sunnah, bermakna ikhtiar, ya, memilih artinya. Karena ada ayat lain yang mengatakan faman sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur. Di dalam surat Al-Kahfi, ya, ada kalimat ayat yang mengatakan faman sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur. Barang siapa yang kepingin beriman, silahkan beriman. Berimanlah. Dan barang siapa kepingin kafir, falyakfur. Nah, ada lam amr di situ, falyakfur, silahkan kafir. Loh, jadi di sini ayat itu mempersilahkan umat Islam, mempersilahkan manusia untuk beriman, falyu'min, dan memerintahkan umat manusia untuk kafir, falyakfur, bebas. Artinya indikatornya, korinahnya jelas bahwa ayat itu bermakna khiyar, milih. Ya, memilih antara kafir dan muslim, beriman, silahkan. Oleh karena itu, tidak setiap perintah pastilah bermakna wajib untuk dilakukan. Bisa saja maknanya sunnah, mubah, dan memilih, bahkan bisa doa. Ya, kalau kita meminta kepada Tuhan, bukankah kita berdoa itu dengan menggunakan amr, ya? Anda silakan pelajari ayat-ayat, doa-doa yang Anda panjatkan kepada Allah. Itu semuanya rata-rata pakai fi'il amr. Masa Anda mau memerintahkan Tuhan, Rabbighfirli, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku. Loh, Anda memerintahkan itu. Karena ada fi'il amr di situ. Nah, apakah manusia bisa memerintah Tuhan? Nah, tentu tidak. Kalau perintah fi'il amr dari orang yang kedudukannya lebih rendah disampaikan kepada orang yang kepada yang lebih tinggi, ya, bukan orang, ya, disampaikan ditujukan kepada yang lebih tinggi, maka itu doa. Saya minta Jokowi, supaya Presiden Jokowi untuk memperbaiki situasi ekonomi di Indonesia, maka saya tidak bisa memerintahkan Presiden Jokowi. Saya hanya bisa memberikan saran. Wahai Pak Jokowi, perbaiki ekonomi Indonesia. Nah, perbaikilah kondisi ekonomi Indonesia. Nah, saya bukan memerintah di situ, tapi itu adalah harapan. Ya, harapan dari seorang warga kepada pimpinan. Artinya posisi saya yang lebih rendah dibandingkan posisi Presiden Jokowi yang lebih tinggi, ya, dalam aspek politik. Dalam aspek politik tentu posisi kita yang lebih rendah itu. Oke, itu satu contoh bahwa hukum itu memiliki beberapa hal yang penting, memiliki 3 aspek yang penting.
yang kemudian mendorong perlunya fikih prioritas itu. Ini definisinya ya, definisi dari fikih prioritas. Jadi fikih prioritas itu adalah mengetahui atau memahami hukum-hukum syariah yang seharusnya didahulukan sesuai urutannya dan kenyataan yang menuntutnya. Ya, urutannya seperti tadi ya. Jadi urutan itu doruri, haji, tahsini. Kenyataan yang menuntutnya itu ya tergantung ayatnya atau hadisnya itu menuntutnya untuk dilaksanakan secara wajib, sunnah, makruh, mubah atau haram. Ya, tergantung masing-masing dalil itu punya pengetahuan, ya, punya ilmunya, cuma punya pengetahuan dan ilmunya, ada batasannya dan ada kondisi tertentu. Ini kondisi tertentu yang menyebabkan tuntutan dari sebuah nas itu jadi jelas ya. Tanpa kita mengetahuinya ya kita akan kesulitan, sehingga yang terjadi adalah pertentangan. Yang terjadi adalah pertentangan antara tahsini dengan doruri tadi, karena kita tidak memahami tiga hal ini. Tentang pengetahuannya tidak kita pahami, batasan kapan terjadinya pertentangan atau ta'arud itu tidak ketahui, dan kondisi ayat atau hadis tidak kita ketahui, maka hasilnya adalah kita bertengkar sendiri. Baik, yang berikutnya kita akan bicarakan dasar logika, ya, dasar pemikiran atau alasan logis kenapa fikih prioritas itu penting, ya. Kenapa Yusuf Al-Qaradawi kemudian perlu menggagas fikih prioritas ini, dan kenapa pula kita perlu mempelajarinya, ya. Dan apakah fikih prioritas itu sebenarnya memang secara akademik memang layak untuk dipelajari atau tidak. Nah, inilah beberapa alasan yang dikembangkan atau diajukan oleh Yusuf Al-Qaradawi untuk menilai fikih prioritas itu layak atau tidak, ya, untuk dijadikan sebagai prinsip dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lihat yang pertama, premis 1. Sesuatu yang tidak penting tidak didahulukan atas sesuatu yang penting. Ya, sesuatu yang tidak penting itu seringkali, ya, sesuatu yang tidak penting seringkali didahulukan atas sesuatu yang penting, atau sesuatu yang penting itu harusnya tidak didahulukan, ya, harusnya tidak didahulukan atas sesuatu yang penting, dan sesuatu yang penting tidak didahulukan atas sesuatu yang lebih penting. Misalnya begini, ini contoh saja, mencegah orang Indonesia keluar dari Indonesia kemudian menuju India, mana yang lebih penting, mencegah atau membolehkan? Coba Anda bayangkan ya, sekarang ini adalah masa pandemi COVID-19. Di Indonesia dan di India sama-sama negara yang mengalami peningkatan jumlah korban terpapar virus COVID. Nah, kemudian pemerintah berdasarkan kebijakannya membuka akses bagi orang Indonesia untuk pergi ke India. Ya. Nah, sebenarnya yang lebih penting itu membuka akses atau menutup akses. Ya, saya yakin Anda akan mengatakan tutup saja, Pak. Akses dari Indonesia ke India atau dari India ke Indonesia itu harus ditutup. Kenapa? Karena itu lebih penting daripada membuka akses. Ini namanya fikih prioritas. Loh, kenapa kok ditutup? Sebab penyebaran COVID-19 itu di India lebih parah. Di Indonesia sedang menuju keparahan, menuju kedaruratan. Sehingga kalau dibuka aksesnya, maka tidak akan pernah berhenti pandemi ini. Indonesia akan mengalami
bencana ini dalam waktu yang lama. Ketika negara-negara lain sudah bisa menghentikan pandemi, Indonesia masih sibuk sendiri. Cina, ya, negeri Cina itu sudah berhenti menghadapi persoalan ini, dan penderita atau pengidap orang-orang yang terpapar COVID-19 itu tidak sampai dari 100.000, tidak sampai 100.000 orang. Bayangkan dengan Indonesia yang 2 juta. Indonesia 2 juta. Ya, Cina, negara yang besar, superpower, berapa miliar ya? Miliaran, 2 miliar lebih orang Cina itu bisa mengatasi itu. Kenapa? Ya, kemungkinan karena faktor prioritas. Mereka membuat kebijakan yang penting. Misalnya, mereka bisa sangat keras terhadap masyarakat yang tidak pakai masker, dipukul, dipenjara. Tindakan itu penting dilakukan. Sebab kalau hanya berupa anjuran, pamflet, quotes, atau himbauan-himbauan yang sifatnya tulisan dalam bentuk poster-poster begitu ya, atau broadcast, itu tidak akan menyentuh, tidak akan membuat orang berubah. Maka kalau Anda melihat pemerintah Cina menangani ini, mereka sangat keras. Mereka seolah-olah tidak menghargai hak asasi manusia. Tapi tindakan itu penting. Ya, penting dilakukan untuk mencegah penyebaran. Sehingga kemudian Cina berhasil mengendalikan penyebaran. Dan kita karena sangat menghargai hak asasi manusia, maka pada akhirnya kita tetap bermasalah. Ya, kita tetap bermasalah dengan pandemi itu. Kenapa? Karena kita tidak melakukan ini. Sesuatu yang tidak penting tidak didahulukan atas sesuatu yang penting. Membuka keran wisatawan itu tidak penting. Membuka keran jalur wisatawan, artinya kita ingin sebenarnya banyak wisatawan luar negeri datang ke Indonesia. Itu tidak penting. Kenapa? Karena ada yang lebih penting. Ada yang penting, yakni apa? Mencegah penyebaran pandemi. Maka sesuatu yang tidak penting, menarik wisatawan, mendatangkan wisatawan, itu tidak penting, tidak boleh didahulukan atas sesuatu yang penting, yakni mencegah penyebaran itu. Sebab dengan datangnya wisatawan, maka akan memperbanyak jumlah COVID, memperbanyak jumlah orang yang terpapar. Berarti ada yang lebih penting yang dikorbankan. Nah, sesuatu yang penting seperti mencegah pemaparan pandemi ini, ya, tidak didahulukan atas sesuatu yang lebih penting. Umpamanya ada yang lebih penting dari mencegah pandemi. Misal karena kita sibuk menghadapi penyebaran pandemi, kemudian orang beragama, orang beribadah dilarang, sholat dilarang, masjid dilarang, gereja dilarang, ya, kemudian semua berkumpul dilarang, ya. Anggota DPR ketika mau rapat dilarang, menteri dengan jajarannya ketika membahas hal yang penting dilarang. Nah, itu menjadi hal yang salah. Jadi sesuatu yang penting, sesuatu yang tujuannya untuk mencegah penyebaran, tentu tidak akan didahulukan atas sesuatu yang lebih penting lagi. Ya, sholat itu penting, lebih penting. Ya, orang tidak bisa meninggalkan sholat jamaah misalnya, atau tidak boleh melaksanakan sholat misalnya, atau tidak boleh ke gereja misalnya, dan sebagainya, ya. Atau menteri, ya, tidak boleh melaksanakan rapat misalnya gara-gara demi mencegah penyebaran. Nah, ini salah. Penyebaran itu penting, tapi rapat itu juga penting, apalagi rapat mengatasi penyebaran ini, ya. Jadi setiap yang tidak penting tidak boleh didahulukan atas sesuatu yang penting, dan sesuatu yang penting tidak boleh didahulukan atas sesuatu yang lebih penting. Ya, itu dasarnya. Kenapa fikih prioritas? Ya,
fikih prioritas itu perlu dijadikan dasar dalam kehidupan zaman modern sekarang ini. Ya, sebenarnya sekarang bukan modern ya, postmodern ya, sudah melewati zaman modern. Ini sekarang zamannya milenial ya. Oke. Premis yang kedua, sesuatu yang tidak kuat marjuh tidak didahulukan atas sesuatu yang kuat. Ya, sesuatu yang tidak kuat tidak didahulukan atas sesuatu yang kuat. Misalnya, ini contoh saja. Misalnya tim sepak bola di Indonesia, Arema umpamanya. Arema ini menduduki peringkat 5 besar, 5 besar klub sepak bola di Indonesia itu ditempati oleh Arema, dan peringkat 1 Persija misalnya begitu. Nah, ketika terjadi kemudian diadakan kejuaraan Asia memperebutkan piala FIFA tapi yang di Asia umpamanya, saya nggak tahu nama kejuaraannya ya, umpamanya begitu. Ternyata Indonesia menunjuk Arema untuk maju mengikuti perlombaan itu atau pertandingan itu, padahal posisi Arema marjuh, posisi Arema tidak kuat, sedangkan posisi Persija kuat, peringkat 1 Indonesia, itu malah dikalahkan. Ini namanya bukan fikih prioritas. Fikih prioritas itu mendahulukan yang kuat daripada yang marjuh. Jadi tidak boleh yang tidak kuat marjuh didahulukan atas yang kuat. Tak boleh. Misal yang jadi hakim, yang jadi guru, yang jadi dosen, yang jadi pelayan publik itu adalah orang profesional yang terpapar virus. Ya, sementara ada orang lain yang sama-sama profesional tapi tidak terpapar virus. Ada hakim yang tidak terpapar virus, ada dosen, guru yang tidak terpapar virus. Nah, maka orang yang terpapar virus itu tidak boleh didahulukan untuk melaksanakan tugasnya melayani masyarakat ketika ada hakim lain, dokter lain, dosen lain, guru lain, perawat lain yang tidak terpapar virus. Ini artinya sesuatu yang tidak kuat, marjuh, tidak didahulukan atas sesuatu yang kuat atau yang rojih. Nah, ini namanya fikih prioritas. Fikih prioritas itu berangkat dari hal-hal yang logis seperti ini. Ya. Premis yang ketiga. Ini tadi premis yang kedua. Sekarang kita lihat premis yang ketiga. Premis ketiga, sesuatu yang biasa-biasa saja tidak didahulukan atas sesuatu yang utama atau yang paling utama. Ya, misalnya di dalam acara, di dalam sholat acara. Namanya kita sedang sholat jamaah di masjid. Sesuatu yang biasa-biasa saja. Siapa yang biasa saja? Ya, makmum. Makmum itu biasa-biasa saja. Tapi di antara makmum itu ada seorang ulama, seorang pengasuh pondok pesantren yang setiap hari memberikan pengajian, ya, kajian keislaman, fikih dan sebagainya kepada santrinya. Tapi kemudian yang jadi imam itu adalah makmum yang biasa saja, yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal, pendidikan pondok juga tidak pernah, hanya saja dia kaya. Dia sering memberikan donor. Dia menjadi donor atau menjadi dermawan, donatur untuk masjid itu. Dan sebagai rasa terima kasih kemudian takmir memberikan kesempatan kepada donatur itu, yang kaya itu, yang bacaan makhrajnya tidak benar, untuk jadi imam. Nah, ini tidak sesuai, tidak benar. Karena premis yang ketiga mengatakan sesuatu yang biasa-biasa tidak didahulukan atas sesuatu yang utama. Ada yang lebih utama, yakni kiai, ulama, pondok pesantren, yang saat itu juga hadir, hanya saja tidak kaya, ya, tidak kaya dan tidak menjadi donatur. Ya, silakan Anda mencari, Anda meneliti di rumah sendiri, di masjid Anda. Ketika Anda sholat, Anda melihat imamnya, apakah itu imam yang lebih utama atau
sebenarnya ada yang lebih utama lagi ya. Jangan-jangan di antara makmum itu ada yang lebih utama dari imam yang rawatib itu, imam yang sudah ada di situ. Misalnya imamnya hafal juz amma, tapi ada makmum yang hafid 30 juz. Nah, itu seharusnya yang didahulukan yang hafal 30 juz ya. Bukan yang mendapat SK. Yang dapat SK memang imam yang itu kok, imam yang 30 yang juz 30. Ya, berarti kesalahan SK. Nah, fikih prioritas itu membicarakan hal-hal yang seperti itu ya. Jadi yang biasa-biasa tidak didahulukan atas sesuatu yang utama. Yang keempat, sesuatu yang semestinya didahulukan harus didahulukan ya. Jadi sesuatu yang semestinya didahulukan ya harus didahulukan, dan yang semestinya diakhirkan ya harus diakhirkan. Nah, ini sederhana saja penjelasannya. Seperti Anda sedang antri ya, Anda antri di rumah sakit untuk periksa, atau Anda antri untuk vaksin, namanya vaksin Sinovac. Anda antrian nomor 10 ya, Anda antrian nomor 10. Nah, Anda akan dipanggil oleh perawat ya sesuai dengan nomor Anda, dan tidak bisa didahulukan. Ketika selesai pasien yang nomor 6, kemudian Anda minta didahulukan karena Anda kenal. Anda panggil-panggil kepada perawatnya, Mbak, saya dulu aja Mbak, saya keburu kuliah Mbak. Nah, tidak bisa. Kenapa? Karena sesuatu yang semestinya didahulukan ya harus didahulukan. Siapa yang didahulukan? Ya orang yang mendaftar pertama, orang yang antri pertama itu yang harus didahulukan, bukan kita yang diantri nomor 10 ya, dan seterusnya. Dan yang semestinya diakhirkan ya harus diakhirkan. Yang antri nomor 200 ya harus menunggu sampai panggilan itu datang ya. Oke ya, saya kira ini mudah difahami, ini fikih prioritas ini. Yang kelima, sesuatu yang kecil tidak perlu diperbesar-besarkan, dan sesuatu yang penting tidak boleh diabaikan. Sesuatu yang kecil tidak perlu dibesar-besarkan. Ini prioritas. Misalnya contoh kecil yang barusan saja terjadi di Suramadu ya, di pos pemeriksaan Suramadu ya, beberapa hari yang lalu masyarakat buat rame dengan kebijakan untuk memberikan tes swab bagi masyarakat Madura atau masyarakat Surabaya yang mau mudik atau mau balik ke Surabaya. Nah, pokoknya mau ke Surabaya atau mau ke Madura itu harus di swab. Padahal ada warga Madura yang berdomisili di Madura tapi pekerjaannya di Surabaya, sehingga dia harus sehari 2 kali swab. Ya, tentu itu merepotkan. Ya, sehingga harus dimasalahkan, harus dibesar-besarkan. Nah, sebenarnya kita menghadapi pandemi ini tentu tidak perlu harus trauma seperti ini. Kita harus ketakutan seperti ini sehingga setiap orang yang masuk Madura harus diswab, yang mau masuk Surabaya harus diswab. Ini hal yang tidak terlalu penting sebenarnya. Ya, artinya kekuatan pemerintah melakukan swab tentu tidak sebanding dengan mobilisasi masyarakat Madura, masyarakat Surabaya yang mau ke Madura, artinya bolak-balik itu. Saya yakin kekuatan pemerintah untuk melakukan itu juga pada akhirnya akan lemah juga ya. Sebenarnya ada hal yang lebih besar yang perlu dilakukan ya. Jadi ada hal yang lebih besar lagi dari sekedar melakukan swab ya. Dan tentunya pemerintah tahu apa yang harus dilakukan untuk mencegah penyebaran ya, penyebaran COVID-19 di Madura maupun di Surabaya. Langkahnya bukan swab, tapi langkahnya preventif ya. Preventif ya berarti ya dilarang, misalnya dilarang keluar,
Adapun yang memang pekerjaannya di Surabaya, orang Madura yang di Surabaya, maka diberikan surat jalan. Diberikan surat jalan bahwa dia diperbolehkan memasuki Surabaya pulang pergi. Ya, jadi tidak setiap hari akan melakukan swab. Pokoknya sekarang ditutup, lockdown. Ya, jadi kepentingannya lebih besar itu harusnya di lockdown sehingga masyarakat Surabaya kalau tidak terpaksa betul, tidak ada alasan yang logis, itu tidak perlu ke Madura. Seperti orang-orang kantoran itu, ya, salah satu orang kantoran itu tidak setiap hari harus di swab ketika masuk kantor, langsung aja WFH, ya, work from home, bekerja dari rumah, bukan work from house, bukan bekerja work WFO, bukan bekerja dari kantor office. Ya, kalau mau melakukan swab, ya setiap hari masuk kantor di swab, pulang di swab. Berapa kekuatan kantor untuk melakukan swab? Itu justru merepotkan. Itu hal kecil. Yang lebih besar itu ada yang lebih penting, yakni di lockdown. Sudah, kantor itu ditutup aja, pekerjaannya dilakukan di rumah. Adapun pegawai yang membutuhkan data-data di kantor, maka dia diperbolehkan dengan surat jalan untuk bisa masuk kantor itu, mengambil data. Setelah itu dia balik lagi ke rumah untuk mengerjakannya di rumah. Nah, itu gambaran contoh kecilnya bahwa sesuatu yang kecil tidak perlu dibesarkan. Ya, sebenarnya demo-demo dan sebagainya, swab yang terjadi di Madura itu sebenarnya kecil persoalannya, tidak perlu dibesarkan. Dan sesuatu yang penting tidak boleh diabaikan. Yang tidak boleh diabaikan itu sebenarnya penyebarannya, dan penyebarannya itu bisa langkah menghentikan penyebaran itu bisa dilakukan dengan cara yang lainnya. Oke, yang berikutnya, premis yang terakhir itu adalah setiap perkara mesti diletakkan di tempatnya dengan seimbang dan lurus, tidak lebih dan tidak kurang. Ini artinya menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Kalau seorang imam memiliki hafalan 30 juz, ya dia harus ditempatkan sebagai imam, jangan ditempatkan sebagai makmum. Ya, pembalap MotoGP yang punya pengalaman dan punya rating bagus, ya dia harus ditempatkan sebagai pembalap utama di perusahaan motor itu, ya, di pabrikan motor itu, daripada dia harus mengambil rider atau pembalap lain yang belum terkenal, misalnya tidak punya pengalaman. Itu artinya menempatkan sesuatu sesuai tempatnya, tidak kurang dan tidak lebih. Nah, inilah secara umum gambaran tentang logika, ya, dasar logika dari fikih prioritas. Jadi fikih prioritas itu adalah hal yang wajar, hal yang normal, dan hal yang harus dilakukan oleh siapa saja, oleh pemerintah, oleh fuqaha, oleh masyarakat, oleh semuanya. Ya, jadi fikih prioritas itu bukan fikih yang baru, tapi itu adalah sebuah pemahaman tentang bagaimana cara kita menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan peringkatnya, ya. Nah, akan tetapi tentu ada syaratnya, ya. Ada beberapa syarat yang harus diberlakukan pada fikih prioritas ini. Nah, syaratnya, yang pertama, seorang fuqaha atau seorang ulama atau seorang siapapun yang berkecimpung dalam persoalan bidang hukum Islam itu, dia harus memahami fikih an-nusus, ya. Fikih an-nusus itu adalah pemahaman mendalam terhadap nas-nas syara dan sunnah. Artinya Al-Quran dan Al-Hadis itu di dalamnya terdapat ayat-ayat atau hadis yang bermuatan, berkonten, berkonotasi hukum. Nah, setiap ayat-ayat ahkam, hadis-hadis ahkam itu harus dimengerti, harus diketahui oleh seorang faqih, seorang fuqaha, seorang ulama, atau siapapun yang berkecimpung di dalam persoalan hukum Islam itu. Ya, jadi tidak boleh hanya memahami sebagian kecil dari nas-nas yang mengandung hukum, ya. Nas-nas Al-Quran hadis yang mengandung hukum itu jangan hanya dihafal
di ayat-ayat yang dia sukai saja ya, tapi dia harus menghafal, memahami seluruh ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Jadi baik ayat-ayat itu yang berkaitan dengan maqasidul kuliah. Jadi maqasidul kuliah itu berarti ayat-ayat yang memiliki tujuan, maksud disyariatkannya riba, dilarangnya riba, maksud diwajibkannya berpuasa. Itu maksudnya apa, maqasidnya apa, itu kita harus paham. Maksud atau tujuan diwajibkannya kita sholat, haji, zakat, sedekah, memberikan mahar kepada istri dan sebagainya, itu semuanya memiliki maqasidut tasyri', memiliki tujuan. Dan maqasidut tasyri'nya ada yang rata-rata bersifat kuliah, bersifat umum ya. Dan harus juga memahami qawaidul ammah, kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum ya. Jadi fikih prioritas itu baru sempurna bisa diterapkan kalau kita sudah memahami mana nas-nas yang memiliki kaidah hukum, nas-nas yang bersentuhan dengan hukum itu bisa difahami oleh fuqaha ya. Dan nas-nas itu selalu difahami, selain nas itu memang memiliki konotasi hukum, juga maksudnya, maqasidut tasyri'nya ya, atau maqasidul kuliahnya dan qawaidul ammahnya atau kaidah-kaidah hukum umum yang ada di dalam nas-nas itu ya. Yang kedua, memahami fiqhul maqasid. Nah, kalau yang tadi hanya memahami ayat-ayat yang mengandung hukum ya, yang pertama tadi ini memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, maka yang kedua itu adalah memahami bahwa setiap ayat-ayat itu pasti memiliki tujuan dan maksud ya. Apa ilat ini? Apa ilat? Apa tujuan dari diharamkannya khamr? Kenapa khamr haram? Kenapa negara barat, masyarakat barat itu terbiasa minum khamr? Kenapa mereka terbiasa makan babi? Kenapa umat Islam dilarang makan babi? Kenapa kita dilarang minum khamr? Apa ilatnya? Nah, seorang fuqaha yang ingin menerapkan fikih prioritas itu harus memahami ilat-ilat ya dari dilarangnya atau diperintahnya kita melakukan sesuatu. Ya, ini syarat fikih prioritas itu. Yang ketiga, memahami fikih muwazanah atau fikih keseimbangan atau fikih perbandingan. Ya, artinya fuqaha itu harus paham kaidah-kaidah. Nah, kaidah-kaidah yang berlaku di dalam memahami dan mencari solusi terhadap dalil-dalil yang saling bertentangan. Kalau terjadi dua dalil yang saling bertentangan, apa yang harus dilakukan? Ya, misalnya kalau terjadi dua dalil yang saling bertentangan, maka harus dilakukan al-jam'u wat taufiq atau kompromi, harus dikompromikan maknanya. Atau yang kedua, harus dilakukan nasih mansukh. Harus diketahui mana jangan-jangan di antara dua dalil yang saling bertentangan itu ada yang nasih, ada yang mansuh, sehingga terjadi nasah. Atau yang ketiga, harus dilakukan tarjih. Ya, tarjih itu berarti harus dibatalkan salah satunya. Di antara dua dalil yang bertentangan itu jangan-jangan salah satunya dalilnya sahih, satunya dalilnya dhaif. Maka dilakukan tarjih saja. Ya. Dan yang keempat, kalau tidak bisa dilakukan al-jam'u wa taufiq, tidak bisa dilakukan nasih mansuh atau nasah, dan tidak bisa ditarjih, maka tawakuf, artinya dipending dulu, tidak mengamalkan dalil itu. Nah, ini kaidah-kaidah yang terdapat di dalam usul fikih perbandingan. Ketika terjadi ta'arud adillah, terjadi perbandingan, perbedaan pendapat, perbedaan dalil ya, pertentangan antar dua dalil, maka ada beberapa kaidah seperti yang tadi saya sebutkan, ada 4 cara dalam memahaminya, dan itu kalau dirinci lagi lebih banyak ya, lebih banyak lagi langkah yang harus dilakukan. Yang keempat ya, ini tadi yang ketiga, memahami fikih muwazanah, dan yang keempat adalah memahami fikih waqi'i
Fikih waqi itu adalah memahami realitas kehidupan secara mendalam. Kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa zaman sekarang tentu berbeda dengan kejadian realitas pada masa lampau. Kejadian hari ini lebih berwarna, lebih bermacam-macam, lebih bervariasi dibanding fenomena-fenomena di zaman imam-imam Syafi'i, imam-imam madhab itu muncul. Hari ini lebih banyak lagi persoalan-persoalan, lebih berat lagi, persoalan lebih berwarna. Nah, kita sebagai seorang fuqaha, sebagai seorang ahli hukum harus memahami fikih waqi ini, fikih yang hari ini terjadi, fikih realitas yang terjadi hari ini itu kita harus memahaminya, bahwa ini adalah sebuah persoalan yang harus diselesaikan. Misalnya jual beli pakai Bitcoin namanya, jual beli pakai Bitcoin, bagaimana hukumnya? Ya, Bitcoin itu tidak ada bentuk benda uangnya, tidak ada uangnya seperti uang PayPal. Ya, kalau Anda pernah tahu uang PayPal, uang Bitcoin dan sebagainya, uangnya tidak ada wujudnya, tapi dia dianggap sebagai sebuah bentuk transaksi ketika terjadi transaksi menggunakan uang PayPal atau Bitcoin. Ya, misal Anda buka web, ya, di dalam web itu Anda mau download sesuatu aplikasi namanya. Nah, di dalam download itu biasanya ada tulisan donasi. Nah, donasinya tentu Anda nggak bisa ngasih uang dalam bentuk 100.000 Anda berikan, nggak bisa. Tapi bisa dalam bentuk uang PayPal atau uang Bitcoin. Nah, itu bisa ditransfer lewat teknologi. Nah, itu adalah fikih waqi'i. Itu adalah persoalan-persoalan realitas dalam kehidupan zaman sekarang yang itu perlu disantuni, perlu dicermati. Bagaimana menilai, bagaimana menimbang, bagaimana memahami transaksi-transaksi, perbuatan-perbuatan hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan belum pernah dikaji oleh ulama-ulama pada masa lalu. Nah, dengan memahami keempat hal ini, ya, dengan memahami fikih nusus, fikih maqasid, fikih muwazanah, fikih waqi'i, ya, jadi fikih nusus, fikih maqasid, fikih muwazanah dan fikih waqi'i, ya, maka kita baru melangkah ke tahap berikutnya, yakni untuk menerapkan fikih prioritas. Asal empat hal ini sudah dilaksanakan. Nah, sekarang kita akan beranjak pada akar epistemologi. Ya, akar epistemologi atau dasar-dasar epistemologi, dasar-dasar kebenaran fikih prioritas, ya. Tapi sebelum ke sana, saya akan pending dulu, ya. Karena saya merekamnya ini ketika hampir sholat Jumat, sekarang jam 11 tepat, ya, sudah terdengar murotal di masjid, ya. Saya kira saya harus istirahat dulu, nanti saya lanjutkan setelah sholat Jumat. Jadi kita sampai di sini dulu, dan akan saya lanjutkan rekaman berikutnya setelah sholat Jumat, ya. Jadi hari ini adalah tanggal 25 bulan Juni tahun 2021. Saya lanjutkan setelah sholat Jumat. Baik, ya.